Mbok Minah, seorang perempuan tua dengan kulit yang mulai keriput dan tangan kasar akibat kerja keras, tinggal di sebuah desa kecil bernama Kedung Gembul. Desa itu terletak di balik bukit-bukit tandus yang lebih sering diterpa angin kering daripada hujan. Pohon-pohon jati dan akasia yang meranggas menjadi saksi bisu kehidupan warganya yang serba kekurangan. Di sana, setiap hari adalah perjuangan melawan alam yang tidak bersahabat. Mbok Minah tinggal di sebuah rumah kecil berdinding anyaman bambu yang sudah mulai lapuk. Lantainya hanya berupa tanah yang dikeraskan, dan perabot di dalamnya tak lebih dari kursi kayu tua, dipan bambu, dan tungku masak dari tanah liat. Namun, rumah itu adalah satu-satunya warisan yang tersisa dari suaminya, Pak Karto, yang telah pergi setahun lalu karena penyakit paru-paru. Sejak kepergian suaminya, hidup Mbok Minah terasa semakin berat. Ia harus menjadi tulang punggung keluarga, meski anak-anaknya sudah lama merantau ke kota dan jarang mengirim kabar. Setiap pagi, sebelum kokok ayam terdengar, Mbok Minah bangun dari tidurnya. Dengan langkah pelan dan punggung yang membungkuk, ia menyalakan tungku untuk merebus air. Hanya secangkir teh tawar dan sisa nasi kemarin yang menjadi pengganjal perutnya sebelum ia berangkat ke sawah. Di sepanjang jalan menuju ladang, Mbok Minah melewati pemandangan yang selalu sama. Tanah kering berdebu, daun-daun kering yang berserakan, dan hewan ternak kurus yang mencari makan di antara rumput-rumput yang hampir punah. Sawahnya, yang terletak di ujung desa, tampak seperti ladang yang kehilangan harapan. Retakan-retakan tanah membentuk pola acak di permukaannya, seolah-olah bumi itu sendiri mengeluh karena haus. Mbok Minah berdiri di tepi ladang dengan cangkul di tangan, menatap hamparan tanah yang ia tahu hampir mustahil ditaklukkan. Namun, ia tidak pernah berhenti mencoba. Ia mulai mencangkul, membalik tanah yang keras, berharap bahwa suatu hari nanti, hujan akan turun dan membawa kehidupan kembali ke tanah ini. Setiap sore, saat matahari mulai condong ke barat, Mbok Minah sering duduk di bawah pohon randu besar di tepi ladangnya. Di sana, ia merenungi nasibnya sambil menatap cakrawala yang berwarna jingga. "Pak, apa kau melihatku dari sana?" bisiknya pelan, seolah berbicara pada suaminya yang telah tiada. Matanya berkaca-kaca, tetapi ia selalu berusaha menahan tangis. Ia tahu bahwa air matanya tidak akan mengubah keadaan. Tetangga-tetangganya sering memandang Mbok Minah dengan iba. Kasihan Mbok Minah itu. Sudah tua, tinggal sendiri, masih harus kerja di sawah, bisik seorang perempuan muda di pasar. Namun, Mbok Minah tidak pernah mengeluh, apalagi meminta bantuan. Baginya, hidup adalah tentang bertahan, seberat apapun jalannya. Di malam hari, setelah selesai makan seadanya, Mbok Minah sering menghabiskan waktu dengan duduk di beranda rumahnya, memandangi langit berbintang. Desa Kedung Gembul yang sunyi menjadi semakin hening di malam hari. Sesekali terdengar suara jangkrik atau lolongan anjing dari kejauhan. Dalam kesunyian itu, Mbok Minah selalu berdoa. Ia tidak meminta kekayaan atau kemewahan, hanya sedikit hujan untuk menghidupkan sawahnya, dan kekuatan untuk menjalani hari-harinya. Namun, meski hidupnya penuh kesulitan, Mbok Minah tetap memiliki rasa syukur yang mendalam. Setiap kali ia melihat sebatang tanaman padi yang berhasil bertahan di tengah kekeringan, hatinya dipenuhi rasa haru. "Gusti Allah masih memberi saya harapan," katanya pada diri sendiri. Baginya, setiap tunas yang tumbuh adalah sebuah keajaiban kecil yang mengingatkannya bahwa hidup, meski penuh derita, selalu menyimpan peluang untuk bangkit. Di balik kehidupan yang tampak sederhana itu, Mbok Minah menyimpan kekuatan luar biasa. Ia adalah cerminan dari semangat desa Kedung Gembul. Keras, pantang menyerah, dan penuh harapan meski dalam kondisi yang paling sulit. Namun, ia tidak tahu bahwa kehidupannya yang sunyi dan sederhana itu akan segera berubah, ketika sesuatu yang tak terduga datang menghampirinya di tengah ladang kering yang selama ini menjadi saksi perjuangannya. Hari itu matahari bersinar terik, bahkan lebih panas dari biasanya. Mbok Minah, seperti biasa, sudah berada di sawah sejak pagi. Peluh bercucuran di dahinya, membasahi kain jarit yang ia lilitkan sebagai penutup kepala. Ia mencangkul dengan kekuatan yang tersisa, meski tanah di depannya nyaris tak memberi perlawanan karena sudah retak dan kering. Saat ia hendak berpindah ke sisi lain sawah, langkahnya terhenti. Pandangannya tertuju pada sesuatu yang tak biasa, jejak besar di tanah berlumpur, tepat di dekat saluran air kecil yang nyaris kering. Jejak itu berbentuk lingkaran panjang yang tidak ia kenali. Apa ini? Jejak hewan apa yang sebesar ini?
gumamnya, sambil berjongkok untuk melihat lebih dekat. Mbok Minah mengamati dengan cermat. Jejak itu bukan seperti milik kerbau atau kambing. Bentuknya lebih memanjang, seperti tubuh ular, tetapi ukurannya jauh lebih besar dari ular manapun yang pernah ia lihat. Rasa penasaran mulai bercampur dengan rasa takut. Ia berdiri perlahan, matanya menyapu sekeliling, mencari tanda-tanda keberadaan makhluk yang meninggalkan jejak itu. Namun, tidak ada yang terlihat, hanya sawah yang sunyi di bawah terik matahari. Setelah beberapa saat, ia melanjutkan pekerjaannya, tetapi pikirannya terus terganggu oleh jejak tersebut. Apa mungkin ini ular besar? Tapi dari mana datangnya? Sawah ini jauh dari hutan, pikirnya. Meski takut, ia memutuskan untuk mengikuti jejak itu. Langkahnya pelan dan hati-hati, cangkul masih ia genggam erat di tangannya sebagai senjata berjaga-jaga. Jejak itu membawanya ke tengah sawah. Di sana, di bawah bayangan pohon randu yang tumbuh di tepian ladangnya, ia melihat sesuatu yang membuat tubuhnya seketika membeku. Seekor ular piton raksasa sedang melingkar dengan tenang. Tubuhnya yang besar berkilauan di bawah sinar matahari. Sisiknya yang coklat keemasan tampak seperti pola rumit yang hidup. Panjang ular itu setidaknya 2 kali lipat tinggi tubuh Mbok Minah, dan diameternya sebesar batang pohon kelapa muda. Ya Gusti Allah! Suara Mbok Minah tercekat, hampir tidak keluar dari tenggorokannya. Jantungnya berdegup kencang, dan tubuhnya gemetar. Ular itu menoleh perlahan. Matanya yang kuning menyala menatap langsung ke arah Mbok Minah. Namun, anehnya, ular itu tidak menunjukkan tanda-tanda agresif. Tidak ada desis, tidak ada gerakan mendekat. Ia hanya diam, seperti sedang mengamati. Mbok Minah mundur perlahan. Langkahnya hati-hati agar tidak memancing reaksi dari ular itu. Saat ia sampai di batas ladang, ia berbalik dan berjalan cepat menuju rumah. Napasnya masih tersengal-sengal karena terkejut. Sesampainya di rumah, ia duduk di beranda, mencoba menenangkan diri. Apa itu pertanda buruk? Apa ular sebesar itu bisa membahayakan? Tapi kenapa dia hanya diam? Pikirnya sambil meminum air dari kendi. Sepanjang malam, pikiran tentang ular itu terus menghantuinya. Ia tidak bisa tidur nyenyak. Dalam doanya, ia memohon perlindungan kepada Gusti Allah. Namun, rasa penasaran juga terus menghantuinya. Kenapa ular itu datang ke sawahnya? Dan kenapa sawahnya, yang selama ini sepi dari binatang besar, tiba-tiba dikunjungi makhluk sebesar itu? Keesokan paginya, Mbok Minah kembali ke sawah. Ia membawa cangkul dan sebatang kayu besar sebagai antisipasi. Namun, saat tiba di tempat ular itu melingkar kemarin, ia terkejut. Ular itu masih ada. Tetapi yang membuatnya heran adalah perubahan kecil di sekitar tempat ular itu berada. Rumput liar yang sebelumnya layu kini tampak lebih hijau, dan tanah di sekitarnya tidak lagi terlalu kering. Mbok Minah terdiam, mencoba mencerna apa yang ia lihat. Hujan tidak turun, tapi kenapa tanah di sini basah? Gumamnya pelan. Ia mengamati ular itu lagi, yang tampaknya tidak terganggu oleh kehadirannya. Ular itu tetap melingkar. Mata kuningnya sesekali memandang Mbok Minah, seperti sedang mempelajari sosok perempuan tua itu. Hari itu, Mbok Minah memutuskan untuk tidak bekerja terlalu lama di sawah. Ia merasa belum cukup berani untuk menghadapi ular itu lebih lama. Namun, di dalam hatinya, ia mulai merasakan sesuatu yang aneh. Bukan hanya ketakutan, tetapi juga perasaan bahwa kehadiran ular itu membawa sesuatu yang berbeda. Malam harinya, Mbok Minah menceritakan kejadian itu kepada tetangganya, Mbok Rumi, seorang perempuan tua yang sering menjadi tempatnya berbagi cerita. Mbok Rumi terkejut, tetapi juga penasaran. Mungkin itu bukan ular biasa Mbok Minah. Ular sebesar itu pasti ada maknanya, katanya dengan nada berbisik. Mbok Minah hanya mengangguk pelan. Ia tahu, hidup di desa kecil seperti Kedung Gembul, banyak orang percaya pada hal-hal gaib. Namun, ia masih ragu untuk mempercayai hal-hal seperti itu. Baginya, yang nyata adalah tanah kering di sawahnya dan kerja keras yang harus ia lakukan setiap hari. Tapi jauh di lubuk hatinya, ia tidak bisa mengabaikan kehadiran ular itu begitu saja. Hari-hari berikutnya, Mbok Minah terus mengamati ular itu dari kejauhan. Dan setiap kali ia mendekat, ia merasa ada sesuatu yang berubah di sawahnya. Tanah yang retak mulai terlihat lebih lembab,
dan tanaman-tanaman yang hampir mati mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Mbok Minah tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tetapi ia sadar bahwa kehadiran ular itu bukanlah sesuatu yang biasa. Rasa penasaran terus mengusik pikiran Mbok Minah. Meski ketakutan masih menghantui, ia tak bisa mengabaikan fakta bahwa sesuatu yang aneh dan ajaib sedang terjadi di sawahnya. Setiap pagi, ia melangkahkan kaki ke ladang dengan perasaan bercampur aduk. Di satu sisi, ia ingin memahami mengapa ular itu ada di sana. Di sisi lain, ia tak bisa menyangkal bahwa sawahnya perlahan mulai berubah. Tanaman yang sebelumnya layu kini tumbuh lebih segar. Pagi itu, ia kembali mendapati ular piton raksasa itu melingkar di tempat yang sama, di bawah pohon randu besar. Mbok Minah memandangnya dari kejauhan. Napasnya sedikit tercekat. Namun, kali ini ia tidak lari. Ia memberanikan diri mendekat, meski langkahnya sangat hati-hati. "Kamu masih di sini ya?" gumam Mbok Minah dengan suara pelan, lebih kepada dirinya sendiri daripada ular itu. Ular tersebut membuka sedikit matanya, seolah-olah memahami ucapan Mbok Minah, lalu kembali diam. Mbok Minah berdiri beberapa meter darinya, ragu-ragu. Setelah beberapa saat, ia duduk di atas tanah, cangkul masih di tangan. "Entah kamu ini siapa atau apa, tapi sawahku berubah sejak kamu datang. Kalau kamu memang datang untuk membawa sesuatu yang baik, aku tidak akan mengganggumu. Tapi kalau niatmu buruk, aku mohon, pergilah," katanya pelan. Suaranya bergetar, tetapi ada ketulusan di setiap kata-katanya. Hari itu, untuk pertama kalinya, Mbok Minah tidak mencangkul. Ia hanya duduk di bawah pohon, mengamati ular itu dari kejauhan. Perlahan-lahan, rasa takut yang ia rasakan mulai mereda. Ia mulai merasa bahwa kehadiran ular itu tidak mengancam, melainkan membawa sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Esoknya, Mbok Minah kembali dengan membawa sesuatu yang ia siapkan sejak pagi, sepotong ayam rebus. Ia meletakkan potongan ayam itu di atas daun pisang dan menaruhnya tidak jauh dari tempat ular itu melingkar. "Aku tidak tahu kamu makan apa, tapi aku bawa ini. Kalau tidak suka, ya biarkan saja," katanya sambil tersenyum kecil. Ular itu tidak langsung bereaksi, tetapi saat Mbok Minah mundur beberapa langkah, ular tersebut perlahan mendekat. Dengan gerakan tenang, ia menjulurkan lidahnya, mencium aroma makanan yang disediakan. Mbok Minah memperhatikan dengan saksama. Rasa takutnya kini berubah menjadi kekaguman. Ia belum pernah melihat ular sebesar itu dari jarak sedekat ini. Sisiknya yang mengkilap tampak seperti perhiasan alami yang memantulkan sinar matahari. "Aneh ya, aku malah ngobrol sama ular," gumamnya sambil tertawa kecil. Mbok Minah merasa bodoh, tetapi juga anehnya merasa lega. Setelah ular itu selesai makan, ia kembali ke tempat asalnya dan melingkar dengan tenang, seolah-olah mengisyaratkan terima kasih. Hari-hari berikutnya, hubungan yang tak biasa antara Mbok Minah dan ular itu mulai terbentuk. Ia mulai terbiasa melihat ular itu setiap kali ia pergi ke sawah. Bahkan, ia merasa lebih aman bekerja di ladangnya, seolah-olah kehadiran ular itu menjadi penjaga tak kasat mata. Ketika Mbok Minah berbicara pada ular itu, ia merasa seperti sedang berbicara dengan seorang teman. "Kamu ini apa ya? Kok sejak kamu ada, tanah ini jadi hidup lagi. Tumbuhan mulai tumbuh, dan air muncul di tempat yang dulu kering," katanya suatu hari. Tentu saja ular itu tidak menjawab, tetapi Mbok Minah merasa seperti mendapat jawaban dalam bentuk keajaiban yang terjadi di sawahnya. Perubahan di ladang Mbok Minah semakin nyata. Tidak hanya padi yang mulai tumbuh subur, tetapi juga sumber air kecil yang muncul di salah satu sudut sawah. Air itu mengalir perlahan, membasahi tanah di sekitarnya. Mbok Minah takjub, tetapi juga bingung. Ini benar-benar karunia Gusti Allah. Tapi kenapa sekarang? Dan apa hubungannya dengan ular ini? Pikirnya. Tetangga-tetangga Mbok Minah mulai memperhatikan perubahan itu. Mereka sering melintas di dekat sawahnya, melihat tanaman yang lebih hijau dibandingkan ladang mereka sendiri. Namun, ketika beberapa dari mereka mendengar tentang ular besar yang tinggal di sana, mereka langsung merasa was-was. "Hati-hati, Mbok. Ular sebesar itu bisa bahaya. Jangan-jangan dia ular jadi-jadian," kata seorang tetangga suatu sore. Mbok Minah hanya tertawa kecil. "Ular itu nggak ganggu siapa-siapa. Malah sejak dia ada, sawahku berubah,"
Kalau memang dia jadi-jadian, ya semoga niatnya baik, jawabnya dengan santai. Namun, di dalam hatinya, ia tidak bisa sepenuhnya mengabaikan rasa khawatir. Ia tahu bahwa tidak semua orang di desanya akan menerima kehadiran ular itu dengan pikiran terbuka. Semakin hari, hubungan Embok Minah dan ular itu semakin erat. Meski mereka tidak berbicara dalam bahasa yang sama, ada rasa saling memahami yang sulit dijelaskan. Embok Minah mulai percaya bahwa ular itu adalah tanda dari Tuhan, sebuah pesan bahwa keajaiban bisa datang dalam bentuk yang tak terduga. Suatu sore, saat matahari mulai tenggelam dan langit memancarkan warna jingga keemasan, Embok Minah duduk di dekat ular itu sambil memandangi sawahnya yang perlahan menjadi subur. Kalau memang kamu diutus untuk menolongku, aku berterima kasih. Aku tidak tahu bagaimana cara membalasnya, tapi aku janji akan menjaga ladang ini baik-baik, katanya dengan tulus. Ular itu tetap diam, tetapi Embok Minah merasa seperti ada yang mendengar dan mengerti setiap kata yang ia ucapkan. Di tengah keheningan itu, angin sepoi-sepoi berhembus, membawa aroma segar tanah basah. Embok Minah menatap langit dan tersenyum. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa bahwa harapan mulai tumbuh di hatinya, sama seperti padi yang kini tumbuh subur di ladangnya. Berita tentang sawah Embok Minah yang mendadak subur menyebar seperti api di musim kemarau. Kedung Gembul, yang biasanya sunyi, kini menjadi ramai oleh bisik-bisik warga. Orang-orang mulai penasaran. Bagaimana mungkin sawah yang tadinya gersang dan retak-retak itu sekarang menjadi hijau dan subur? Gumam mereka. Namun, kabar tentang seekor ular piton raksasa yang tinggal di sawah itu membuat banyak orang enggan mendekat. Suatu pagi, ketika Embok Minah sedang memeriksa padi-padi yang mulai menunduk karena beratnya bulir-bulir emas, seorang tetangganya, Pak Darmin, datang ke sawah. Ia berdiri di pinggir ladang, matanya waspada, memandang ke sekeliling. "Embok, apa benar ada ular besar di sini?" tanyanya dengan nada cemas. Embok Minah mengangguk sambil meluruskan punggungnya yang lelah. "Iya Pak Darmin, ular itu ada di bawah pohon randu sana. Tapi jangan takut, dia tidak pernah ganggu siapa-siapa," jawabnya. Pak Darmin mengerutkan kening. "Tapi Embok, ular sebesar itu bisa membahayakan. Kalau dia tiba-tiba menyerang, bagaimana?" Embok Minah tersenyum kecil. "Aku juga takut pada awalnya Pak. Tapi ular itu tidak pernah bergerak dari tempatnya, apalagi menyerang. Justru sejak dia ada, tanah ini jadi subur. Padi ini, air ini, semua seperti berkah yang datang tiba-tiba." Pak Darmin terdiam. Ia memandang sawah itu dengan mata penuh keheranan. Sawah yang dulu dianggap tidak berguna itu kini menjadi ladang paling subur di desa. Air yang mengalir dari sumber kecil di sudut sawah bahkan terlihat jernih dan bersih, sesuatu yang sangat langka di musim kering seperti ini. Namun, tidak semua orang di desa memiliki pandangan yang sama seperti Pak Darmin. Ketakutan terhadap ular raksasa itu membuat beberapa warga merasa resah. Mereka khawatir ular itu membawa bahaya bagi desa. Beberapa orang bahkan mendesak Pak Lurah untuk segera bertindak. "Pak Lurah, ular itu terlalu besar. Bagaimana kalau nanti membahayakan anak-anak atau ternak kita?" kata seorang warga saat pertemuan desa. "Benar Pak Lurah," tambah yang lain. "Kalau dibiarkan, siapa tahu apa yang akan terjadi. Jangan-jangan itu ular jadi-jadian." Pak Lurah mengangguk sambil mengelus dagunya. Ia sendiri bingung harus bertindak bagaimana. Ular sebesar itu memang bisa menjadi ancaman, tetapi ia juga tidak bisa mengabaikan fakta bahwa sawah Embok Minah kini menjadi sumber kehidupan yang nyata bagi desa. Beberapa hari kemudian, Pak Lurah bersama beberapa warga mendatangi sawah Embok Minah. Mereka datang dengan wajah serius, membawa tongkat dan parang untuk berjaga-jaga. Embok Minah, yang sedang mencangkul, menghentikan pekerjaannya dan menyambut mereka dengan ramah. "Ada apa Pak Lurah?" tanyanya. Pak Lurah menarik napas panjang. "Begini Embok, warga desa khawatir tentang ular besar di sawahmu. Kami ingin memastikan apakah keberadaannya aman untuk desa." Embok Minah mengangguk pelan. Ia sudah menduga ini akan terjadi. "Pak Lurah, aku paham kekhawatiran kalian. Tapi ular itu nggak pernah ganggu siapa-siapa. Bahkan, aku merasa dia membawa keberkahan untuk sawah ini. Kalau kalian ingin melihatnya, aku akan tunjukkan, tapi tolong jangan sakiti dia,"
pintanya dengan suara penuh harap. Dengan langkah hati-hati, Embok Minah membawa mereka ke tempat ular itu melingkar di bawah pohon randu. Ketika ular itu terlihat, beberapa warga langsung mundur dengan wajah ketakutan. Ular piton itu tampak tenang. Sisiknya berkilauan diterpa cahaya matahari. Ukurannya benar-benar mengesankan. Bahkan bagi Pak Lurah yang mencoba menyembunyikan rasa takutnya. Astaga, besar sekali, gumam salah satu warga. Pak Lurah mengangguk. Tapi dia tidak bergerak agresif. Katanya pelan, seolah berbicara kepada dirinya sendiri. Embok Minah menatap mereka dengan tegas. Sejak ular ini ada, sawahku jadi subur. Air muncul, padi tumbuh dengan baik. Kalau kalian ingin mengusirnya, itu sama saja kalian menolak berkah yang sudah Gusti Allah berikan. Pak Lurah terdiam, memikirkan ucapan Embok Minah. Namun, beberapa warga tetap bersikeras bahwa ular itu berbahaya. Perdebatan pun terjadi di tengah sawah, hingga tiba-tiba langit yang cerah mendadak berubah. Awan kelabu berkumpul dengan cepat, dan angin dingin mulai bertiup. Hujan deras turun begitu saja, membasahi seluruh desa. Penduduk yang datang ke sawah itu langsung mencari perlindungan di bawah pohon-pohon, atau berlari ke gubuk Embok Minah. Tanah kering menyerap air dengan rakus, dan aroma segar tanah basah memenuhi udara. Ketika hujan mulai reda, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Para warga yang masih berada di sawah Embok Minah melihat tanaman-tanaman yang layu mulai tegak berdiri, seolah-olah hujan itu membawa kehidupan baru. Bahkan, padi-padi yang tadinya terlihat biasa saja kini tampak lebih hijau dan gemuk. Pak Lurah menghela napas panjang. Mungkin ini pertanda Embok Minah. Kita harus menghormati apa yang sudah diberikan Gusti Allah, meski dalam bentuk yang tidak kita pahami, katanya sambil menatap ular piton yang masih diam di tempatnya. Embok Minah tersenyum lega. Terima kasih Pak Lurah. Aku percaya, selama kita menjaga ular ini dengan baik, dia tidak akan membawa bahaya. Dia ada di sini bukan untuk mengancam, tapi untuk membawa harapan. Hari itu, sawah Embok Minah menjadi simbol keajaiban bagi penduduk Kedung Gembul. Meski ketakutan terhadap ular itu belum sepenuhnya hilang, banyak warga mulai melihat keberadaannya sebagai tanda berkah yang tak terduga. Sejak kejadian itu, Embok Minah semakin yakin bahwa ular itu adalah utusan Tuhan, membawa pesan bahwa kehidupan bisa tumbuh bahkan di tempat yang paling gersang sekalipun, asalkan ada harapan dan keyakinan. Embok Minah tak pernah lagi merasa sendiri. Hujan deras yang turun di sawah Embok Minah membawa perubahan yang tak disangka-sangka. Air yang membasahi tanah tak hanya menyuburkan sawahnya, tetapi juga membangkitkan harapan bagi seluruh warga Kedung Gembul. Ladang yang sebelumnya kering kerontang kini dipenuhi padi yang menjanjikan panen melimpah. Tanaman lain, seperti jagung dan ketela, yang sempat hampir mati, kini kembali hijau. Embok Minah, yang dulu hanya berjuang untuk bertahan hidup, kini justru menjadi simbol keberkahan di desa itu. Ia bekerja keras memanen hasil ladangnya, tetapi kali ini dengan senyuman di wajahnya. Panen yang melimpah membuat gudang kecil di belakang rumahnya penuh sesak oleh karung-karung berisi padi. Namun, ia tidak menyimpan semua itu untuk dirinya sendiri. Satu pagi, dengan menggunakan bakul besar di punggungnya, Embok Minah pergi dari rumah ke rumah, membagikan beras kepada para tetangga yang membutuhkan. Ini rejeki dari Gusti Allah, katanya sambil tersenyum setiap kali ia menyerahkan sejumput beras. Warga desa, yang awalnya hanya mendengar kabar dari mulut ke mulut, kini melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Embok Minah berubah menjadi sosok yang penuh kemurahan hati. Namun, tidak semua warga menerima pemberiannya dengan tangan terbuka. Beberapa orang masih curiga terhadap ular besar yang tinggal di sawahnya. Mereka percaya bahwa keberkahan yang datang adalah hasil persekutuan dengan sesuatu yang tidak wajar. Embok, aku dengar panenanmu luar biasa. Tapi apa benar ini semua karena ular itu? Tanya Bu Narti, salah satu tetangga Embok Minah, dengan nada mencurigakan. Embok Minah hanya tersenyum sabar. Aku tidak tahu pasti Bu Narti. Yang aku tahu, sejak ular itu ada, sawahku mulai hidup lagi. Aku percaya ini semua karena Gusti Allah. Ular itu mungkin hanya utusan. Utusan? Embok, hati-hati. Jangan-jangan dia malah bawa bala, sahut Bu Narti lagi. Embok Minah tidak menjawab. Ia tahu tak semua orang akan mudah percaya, dan ia juga tidak memaksa mereka. Namun, bagi mereka yang benar-benar membutuhkan,
Pintu rumahnya selalu terbuka. Beberapa hari setelah hujan itu, warga mulai berdatangan ke sawah Mbok Minah. Mereka tidak lagi datang untuk sekadar mengamati, tetapi juga meminta air dari sumber kecil yang mengalir di sudut ladangnya. Sumber air itu, yang dulunya hanyalah tanah kering, kini terus mengalir, bahkan di hari-hari terik. "Mbok, kami kehabisan air di sumur. Boleh kami ambil dari sini?" tanya Pak Tarmo, tetangganya yang tinggal di ujung desa. "Tentu saja Pak Tarmo. Air ini bukan hanya milikku. Ambillah sebanyak yang kalian butuhkan," jawab Mbok Minah dengan tulus. Melihat kemurahan hati Mbok Minah, warga desa mulai melihatnya sebagai sosok yang berbeda. Meski ia hidup sendirian, ia tidak pernah merasa sayang untuk berbagi. Bahkan, ia kerap memanggil anak-anak desa untuk bermain di sekitar sawahnya, mengajari mereka cara menanam padi dan merawat tanaman. "Ayo nak, jangan takut dengan ular itu. Dia tidak akan ganggu kalian," kata Mbok Minah kepada sekelompok anak-anak yang bermain di dekat sawahnya suatu sore. Anak-anak itu memandang ular besar yang melingkar di bawah pohon randu dengan rasa kagum bercampur takut. "Mbok, kenapa ular itu tidak pergi?" tanya seorang anak kecil dengan polos. Mbok Minah tersenyum. Mungkin dia tahu kalau sawah ini butuh penjaga. Lagi pula, selama dia di sini, tanah ini jadi subur. Kalian lihat sendiri kan? Padi-padi ini semua tumbuh subur sejak dia datang. Anak-anak itu perlahan mulai merasa nyaman. Beberapa dari mereka bahkan mulai bermain di dekat ular itu, meski tetap menjaga jarak. Keberadaan ular itu, yang tadinya menjadi sumber ketakutan, kini mulai dianggap sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari di Kedung Gembul. Panen berikutnya membawa hasil yang lebih melimpah lagi. Tidak hanya sawah Mbok Minah yang subur, tetapi juga sawah-sawah lain di sekitar desa mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Para tetangga yang dulunya pesimis kini mulai percaya bahwa ular besar itu membawa keberuntungan, bukan bencana. Mbok Minah tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Ia mengadakan syukuran sederhana di rumahnya, mengundang seluruh warga desa. Dengan piring-piring sederhana, ia menyajikan nasi, sayur, dan lauk seadanya, sambil mengajak warga untuk bersyukur bersama. Kita ini hanya manusia kecil, yang gak punya kuasa atas apa yang terjadi di dunia ini. Tapi kalau kita mau percaya, bersyukur, dan berbagi, pasti ada jalan, katanya di depan para tamu. Malam itu, suasana di rumah Mbok Minah penuh kehangatan. Warga desa yang dulu mencurigainya kini mulai membuka hati. Mereka menyadari bahwa apa yang terjadi di sawah Mbok Minah adalah sebuah keajaiban yang seharusnya mereka syukuri, bukan mereka takuti. Ular piton itu, meski tidak muncul di tengah keramaian, tetap menjadi simbol keberkahan bagi desa Kedung Gembul. Warga mulai menghormatinya. Bahkan ada yang secara diam-diam meninggalkan sesajen berupa buah-buahan di dekat pohon randu sebagai tanda terima kasih. Sejak saat itu, kehidupan di Kedung Gembul perlahan berubah. Desa yang dulu gersang kini menjadi lebih hidup. Dan semua itu dimulai dari keberanian seorang perempuan tua bernama Mbok Minah, yang percaya bahwa keajaiban bisa datang dengan cara yang tak terduga. Kedung Gembul, desa yang dulu diliputi kekeringan dan keputusasaan, kini berubah menjadi tempat yang penuh kehidupan. Mbok Minah, yang pernah dianggap hanya seorang perempuan tua yang lemah, kini menjadi sosok yang dihormati oleh seluruh penduduk. Ladangnya yang subur menjadi simbol harapan dan kekuatan untuk bangkit dari kesulitan. Mbok Minah tidak pernah berhenti mengucap syukur. Setiap pagi, ia memulai harinya dengan doa, berdiri di tepi sawah yang menghijau, menghirup aroma tanah basah yang sejuk. Ia merasa bahwa semua yang ia alami, baik kebahagiaan maupun kesulitan, adalah bagian dari rencana besar Gusti Allah. "Terima kasih Gusti. Kau kirimkan ular itu bukan untuk menakutiku, tapi untuk mengajarkan aku tentang keberanian dan harapan," ucapnya pelan suatu pagi, sambil menatap ular piton yang melingkar tenang di bawah pohon randu. Ular itu tetap tinggal di sawahnya, seolah menjadi penjaga setia yang diam-diam melindungi tanah yang kini subur. Meskipun awalnya ditakuti, keberadaan ular itu kini diterima oleh warga desa. Bahkan, beberapa dari mereka mulai menganggap ular itu sebagai pelindung desa. Namun, kehidupan di Kedung Gembul tidak sepenuhnya bebas dari tantangan. Musim kemarau panjang kembali datang, mengancam tanaman-tanaman di desa. Sumur-sumur mulai mengering, dan kekhawatiran kembali meliputi para petani. Tapi kali ini,
Embok Minah tidak sendirian. Warga desa yang dulu hanya mementingkan diri sendiri kini saling bergotong royong, bekerja sama untuk menghadapi musim yang sulit. "Embok, apa kita bisa mengambil air dari sumber di sawahmu lagi?" tanya Pak Tarmo dengan nada penuh harap. "Tentu saja Pak Tarmo. Ambil saja sebanyak yang kalian butuhkan. Air itu bukan milikku sendiri. Kita semua harus berbagi," jawab Embok Minah tanpa ragu. Air dari sumber kecil di sawah Embok Minah menjadi penyelamat bagi banyak warga desa. Meski sumber itu tidak besar, airnya cukup untuk mengairi beberapa ladang dan memberi minum pada ternak. Warga mulai menyadari bahwa keberkahan di Kedung Gembul tidak hanya tentang tanah yang subur, tetapi juga tentang persatuan dan saling berbagi. Pada suatu malam, desa mengadakan syukuran besar-besaran untuk merayakan panen bersama yang tetap bisa diusahakan meskipun musim kemarau melanda. Di tengah acara, Pak Lurah berdiri dan memberikan pidato yang menyentuh hati. "Embok Minah telah mengajarkan kita semua tentang ketabahan, tentang bagaimana kita harus tetap percaya meski keadaan tidak berpihak pada kita. Tanpa ketulusan hatinya, mungkin kita tidak akan sampai di sini. Mari kita hargai apa yang telah ia lakukan untuk desa ini," katanya. Para warga bertepuk tangan meriah, dan beberapa dari mereka bahkan menitikkan air mata. Embok Minah hanya tersenyum malu-malu. Ia tidak pernah menyangka bahwa kebaikan kecil yang ia lakukan bisa membawa perubahan besar bagi desa. Malam itu, ketika semua warga kembali ke rumah masing-masing, Embok Minah duduk di beranda rumahnya, ditemani angin sejuk yang berhembus pelan. Ular piton besar itu, yang biasanya tinggal di sawah, tiba-tiba merayap mendekat. Embok Minah tidak merasa takut. Ia menatap ular itu dengan penuh rasa syukur. "Kamu tahu nak," katanya sambil tersenyum, "kamu mungkin hanya seekor ular, tapi kamu telah mengajarkan aku dan semua orang di sini banyak hal. Terima kasih sudah menjaga sawah ini, menjaga harapan kami." Ular itu diam. Matanya yang kuning menatap lembut ke arah Embok Minah sebelum perlahan kembali ke tempatnya di bawah pohon randu. Tahun-tahun berlalu, dan kehidupan di Kedung Gembul semakin membaik. Anak-anak yang dulu bermain di sawah Embok Minah kini tumbuh dewasa, membawa cerita tentang seorang perempuan tua dan ular besar yang membawa keajaiban ke desa mereka. Embok Minah menjalani sisa hidupnya dengan tenang dan bahagia. Setiap hari ia tetap bekerja di sawahnya, meski tubuhnya semakin renta. Ia tidak pernah merasa lelah, karena baginya, sawah itu adalah tempat di mana ia menemukan tujuan hidupnya. Ketika akhirnya Embok Minah berpulang, seluruh desa berkumpul untuk menghormatinya. Mereka mengenang kebaikannya, ketegarannya, dan bagaimana ia mengubah Kedung Gembul menjadi desa yang penuh harapan. Di tepi sawahnya, ular piton itu tetap tinggal, seolah menjadi penjaga terakhir dari warisan yang ditinggalkan Embok Minah. Kedung Gembul, yang dulu hanyalah desa kecil yang gersang, kini menjadi tempat yang dikenal luas karena keajaibannya. Dan di tengah cerita itu, nama Embok Minah terus hidup, menjadi legenda tentang kekuatan doa, keberanian, dan keikhlasan seorang perempuan tua yang percaya pada kebesaran Tuhan.